Shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore juga, shalom juga buat teman-teman yang menyaksikan ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada pada hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari siapkan hatimu untuk kita masuk dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mau datang Tuhan, mencari wajah-Mu, memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya Engkau melawat setiap kami. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini ya Bapa. Engkau pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua hakku untuk mengenal
sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada-Nya. Kiralah maya sekirere, Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Syukur. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebab Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Sore hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengakui Dia adalah sumber segalanya. Dialah segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, kerinduan hatiku, memudarkan dunia. Mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Engkau termulia. Engkau termulia. Sorak-sorai bagi Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Harta dunia ini Tuhan tidak seberapa dengan kemuliaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan dengan Engkau. Kami mau terus hidup dalam pimpinanmu. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Kau telah memilih setiap kami
Engkau telah membayar setiap kami dengan lunas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sukacitamu biarlah turun di tempat ini membakar setiap kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Cuma saja katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Lebih semangat lagi, pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Semuanya katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita mau siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Dia sangat baik, sehingga kasih-Nya sungguh besar, pengorbanannya sungguh nyata dalam hidup kita. Hari ini kita mau datang melihat setiap pengorbanan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu. Haleluya. Come
kita imani pujian ini. Kita melihat lagi pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Engkau hadir, bahkan Kau melihat setiap kami ya Tuhan. Jauh di dalam hati kami yang paling dalam. Saat ini kami rindu Tuhan, kami boleh mempersembahkan segala pujian kami sebagai rasa syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang membuat kami mengerti apa yang menjadi isi pesan-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, supaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Ya, silakan duduk, saudara yang terkasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya akan membagikan sebuah tema di dalam khotbah pada ibadah Yud sore hari ini. Saudara, saya memberikan sebuah tema taat senantiasa sampai mati. Saudara, bicara tentang ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, betul ya? Saudara mungkin seringkali berusaha menghindari, karena bicara tentang ketaatan, itu bicara tentang pengorbanan, dan itu juga berbicara tentang bagaimana saudara harus melepaskan apa yang menjadi sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Saudara, saya akan membawa saudara masuk ke dalam sebuah peristiwa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2, di sana dicatat di ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya. Saya ingin mengajak setiap anak-anak muda di tempat ini, saudara sekalipun saudara memiliki keahlian, saudara bisa memainkan alat musik, saudara menjadi seorang worship leader, bahkan saudara mungkin punya keahlian khusus yang lain. Bahkan seperti saya sendiri, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya mau katakan kepada saudara, ketika saya merenungkan bicara tentang ketaatan, saya mendapatkan satu poin yang sangat penting saudara. Yaitu apa? Saudara harus mau tidak mau, saudara harus lakukan itu sampai akhir hidupmu.
Karena apa saudara? Karena tanpa ketaatan yang terus-menerus, maka saudara, engkau tidak akan menerima apa yang disebut dengan janji Tuhan. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara melakukan ketaatan, ada upah yang menanti saudara, yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi ketika saudara berkata, saya cukup rajin datang ke gereja, saya cukup berdoa, saya cukup melayani, setia, tetapi saya tidak perlu taat. Saudara, saya mau berkata, nilai ketaatan itu sangat penting di mata Tuhan. Mari kita buka dari kitab Filipi pasal yang kedua. Saya mau mengajak saudara, kita bisa melihat lebih dalam lagi. Saya minta petugas LCD, tolong judul lagu yang tadi saya minta, tolong dimunculkan supaya pemain musik bisa menyanyikan lagu ini, mengiringi. Saudara, di sini firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih, anak-anak muda yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini saudara yang hadir, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah youth lewat live streaming, saudara, saya mau berkata, ketika saudara melakukan ketaatan sampai akhir hidupmu, maka saudara akan menerima upah yang besar dari Tuhan Yesus. Sama ketika Tuhan Yesus, ketika dia memilih untuk dia taat, melakukan apa yang menjadi misi daripada pelayanan Allah Bapa. Karena Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk dia mati di atas kayu salib. Saudara, saya mau katakan kepada setiap anak muda, ketika Yesus dia hidup di dunia, dia adalah manusia 100%. Saudara, bisa saja Tuhan Yesus ketika dia berkata, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berdoa, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, ketika saya merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini, itu membuktikan bahwa Yesus dia memilih. Karena bicara ketaatan, saudara harus memilihnya. Saudara mau taat atau saudara tidak mau taat, saudara yang harus menentukannya. Sama seperti ketika orang tua mengajari saudara, jangan coba-coba nak kamu bermain dengan api, karena nanti tanganmu bisa terbakar. Saudara, saya percaya di antara begitu banyak orang, pasti ada saja seorang anak yang tidak mau taat. Nasihat daripada orang tua. Ketika dia memilih untuk tidak taat, dan pada akhirnya tangannya terbakar, saudara, saya percaya itu adalah kesalahan yang dia ambil.
Sama seperti manusia Adam dan Hawa ketika dia berjalan di Taman Eden, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna di Taman Eden, saudara. Semua sudah ada, lengkap. Tetapi perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Sebab ketika kamu makan, kamu akan mati. Saudara, pada waktu itu, Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat. Saudara, ketika saya belajar firman Tuhan, Tuhan pun tidak tinggal diam. Ketika Adam dan Hawa pada akhirnya dia memilih untuk memakan buah itu. Saudara, Tuhan yang engkau sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tidak tinggal diam. Firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian 3. Ya saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan pada akhirnya Dia mengambil sebuah inisiatif. Dia menyembelih domba, dan melalui kulit binatang itu Tuhan menciptakan pakaian pertama kali. Untuk apa saudara? Untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Saudara, ketika Tuhan menyembelih, itu adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan pada akhirnya, Bapa yang kita sembah, Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pada akhirnya Yesus pun mati di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Untuk menebus saudara dan saya dari umat yang tidak taat, umat yang sering kali membantah saudara. Tuhan menebus dengan harga yang lunas. Bahkan 1 bulan yang lalu kita sudah merayakan Paskah saudara. Saudara, kembali lagi saya mau berkata kepada anak-anak muda di tempat ini. Seringkali saudara dan saya, kita membantah terhadap Tuhan. Bukan saja kepada orang tua, tetapi jujur saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita seringkali melakukan yang namanya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau bisa, saya tidak usah lakukan firman ini. Saudara akan memilih. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka konsekuensinya adalah manusia memiliki kecenderungan untuk selalu memberontak, tidak taat kepada Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam kitab Yeskiel, di sana dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan hati yang lain dan roh yang lain, yaitu hati yang lembut. Segala hati yang keras sudah Tuhan ambil, dan Tuhan ganti dengan hati yang baru. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya, kita dapat hidup di dalam ketaatan. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda, saudara adalah orang-orang yang mampu untuk hidup dalam ketaatan. Ketika saudara berkata, ya Tuhan, saya mau hidup dalam ketaatan. Saudara, saya mau berkata, hidup dalam ketaatan, saudara akan menerima upahnya, yaitu saudara akan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus kelak di surga nanti. Tetapi ketika saudara berkata, Tuhan nanti dulu, saya anak muda, saya memiliki banyak keinginan. Saudara, ketika saudara membiarkan sedikit pun kesempatan untuk saudara tidak taat, maka di situ iblis, dia akan terus menggoda saudara, dia akan menawarkan tawaran dunia ini. Dan pada akhirnya tanpa saudara sadari, saudara sudah jauh daripada Tuhan. Dan pada akhirnya, seperti tadi yang saya katakan, sebuah cerita bagaimana seorang anak kecil akhirnya tangannya terbakar oleh api. Karena apa saudara? Karena dia membiarkan ketidaktaatan itu ketika dia memilih untuk tidak taat. Saudara, sore hari ini
saya mau berkata, saudara bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat. Saudara bisa memimpin pujian, saudara bisa memainkan alat musik dengan hebat. Bahkan mungkin saudara akan mendapatkan applause. Bukan hanya yang ada di tempat ini saudara, mungkin yang menyaksikan. Ketika saudara masukkan ke dalam Instagram, saudara masukkan ke dalam Facebook, saudara masukkan ke dalam YouTube, mungkin dunia di luar sana mereka memberikan jempol kepada saudara. Tetapi saya mau berkata kepada anak-anak muda, Tuhan akan memberikan jempol kepada mereka yang taat. Tetapi ketika saudara tidak hidup dalam ketaatan sampai pada akhirnya, maka semua kehebatan saudara tidak akan ada nilainya di hadapan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Saudara bisa lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Ketika Yesus memilih, Dia memilih untuk taat, Dia memilih untuk berkorban. Pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah Bapa di surga sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, ketika Yesus memilih untuk taat sampai mati, maka Bapa tidak bisa tinggal diam. Tetapi Bapa memberikan reward yang luar biasa saudara. Di mana Yesus diberikan karunia yang luar biasa. Bahwa di dalam namanya Dia, maka semua akan bertekuk lutut. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di bawah. Bahkan yang ada di atas langit pun. Semua akan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan semua lidah suatu saat saudara akan mengaku kepada nama Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Sore hari ini saya mau berkata kepada anak-anak muda. Saudara, saya sangat bersyukur kalau saudara sampai hari ini saudara tetap setia melayani Tuhan. Tetapi saudara, saya mau mengajak kepada semua anak-anak muda di GAB Mahanaim khususnya. Saudara, saya mau mendorong saudara. Saya mau memberikan sebuah motivasi. Saudara, jadilah anak muda yang taat sampai mati. Karena saudara akan mendapatkan reward yang terbaik dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang setia sampai kepada akhirnya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, saudara akan mendapatkan reward dari Tuhan yang terbaik. Ketika saudara berkata, ya Tuhan, aku mau taat dan setia sampai akhir hidupku. Saudara, saya mau berkata pada sore hari ini, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ketika Tuhan, Dia harus melepaskan apa yang menjadi haknya. Saudara, Yesus adalah manusia 100%, tetapi Dia juga adalah Allah 100%. Tetapi ketika Yesus memilih untuk taat, maka pribadi Dia sebagai Allah, Dia tinggalkan saudara. Tetapi Dia memilih untuk taat, mati di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka sejak itu semua manusia telah menerima anugerah keselamatan. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Dia. Yesus sudah memberikan keselamatan bagi semua manusia. Saudara, saya mau berkata pada sore hari ini menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Ketika saudara sudah diselamatkan, biarlah saudara taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Dan pada akhirnya saudara akan menerima mahkota kehidupan. Saudara mungkin sama seperti Tuhan Yesus, saudara harus melepaskan semua yang menjadi milik saudara. Saudara lepaskan, saudara tinggalkan, saudara tanggalkan itu semua. Dan saya percaya saudara, apa yang saudara lakukan
mendapatkan nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ada sebuah nilai, value, ya. Saya mau katakan ada sebuah nilai daripada ketaatan, value of obedience. Ketika saudara taat sampai pada akhirnya, itu mendapatkan poin yang paling tertinggi di mata Tuhan. Nah, sore hari ini saya mau mengajak saudara, kita nyanyi sebuah lagu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara gunakan waktu yang ada saat ini. Saudara renungkan firman Tuhan yang baru saja engkau dengar. Saudara, Tuhan memandang kepada orang-orang yang setia kepada Dia, bahkan taat sampai kepada akhir hidupnya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Saudara, ketika Bapak Abraham dia memilih untuk menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan di atas Gunung Moria, maka pada akhirnya Tuhan pun menetapkan Abraham sebagai bapa segala bangsa. Dan melalui Bapak Abraham, maka seluruh keturunan umat Israel diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara ingin melihat hidupmu di mana karya Tuhan akan dinyatakan lebih lagi, saudara, biarlah engkau menjadi anak-anak muda yang taat kepada Tuhan. Saudara, jangan engkau taat ketika engkau berkata, "Ya, ini bagian yang mudah untuk saya lakukan." Tetapi ketika itu menyinggung egomu, ketika itu menyinggung apa yang menjadi perasaanmu, saudara, lepaskan itu semua. Karena ketika engkau memilih untuk taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah hadiah yang sangat indah, di mana engkau akan menerima mahkota kehidupan. Biarlah sore hari ini, ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau berkata, "Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Sampai engkau datang pun aku tetap setia dan terus taat kepada Tuhan." Bapa, kami rindu seluruh kebenaran firman-Mu yang kami dengar sore hari ini, kami terima dan kami mau lakukan, Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, Engkau mendapati kami adalah anak-anak muda yang tetap setia dan taat kepadamu. Senantiasa, bahkan sampai kami harus mati pun, kami akan tetap setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, saat ini, sore hari ini, kami semua yang hadir saat ini, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Urapi roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Biarlah kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kuduskan setiap kami, baik hamba-Mu yang melayani, juga kami semua yang ambil bagian. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya ketika kami makan roti dan minum anggur, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan akan kami minum. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sementara musik nyanyikan lagu Karya Terbesar. Bagi saudara yang sudah dibaptis air, saudara bisa mengambil roti anggur. Saudara bisa maju ke depan. Karya terbesar
sudah menerima roti dan anggur, saudara dapat membuka dan saudara mengangkat tinggi roti dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara bisa membuka masker dan saudara bisa mengangkat tinggi. Bapa, di hadapan kami ada sepotong roti di tangan kanan kami. Ini bukanlah roti biasa, tetapi roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah hancur, Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau Allah yang sangat setia dan Kau mau taat kepada perintah Bapa sampai Engkau mati di atas kayu salib. Sehingga kami yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena kematian-Mu Tuhan, kami boleh ditebus dan kami boleh menerima anugerah keselamatan, yaitu keselamatan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan penuh iman, mari kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang tercabik-cabik, yang hancur untuk menebus dosa saudara dan saya. Bersama dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat cawan anggur di tangan kananmu. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kami. Kami ditebus, bahkan kami diangkat Tuhan dari kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa, dan kami yang harus mati di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Tetapi melalui darah-Mu kami ditebus, kami diangkat, bahkan kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kami. Mari saudara kita minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus tercurah bagi pengampunan dosa. Bersama dengan iman kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kau naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan.
setia sampai kepada akhir hidup kami. Inilah janji kami di hadapan-Mu pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami akan meninggal tempat ini. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara angkat kedua tanganmu untuk saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengar